Banjir Jakarta memiliki tiga kepribadian berbeda. Di Jakarta Pusat dan Timur, masalah utamanya adalah volume luapan Sungai Ciliwung. Di Jakarta Barat, masalahnya adalah luas sebaran akibat topografi cekungan. Sementara di Jakarta Utara, ini adalah jebakan antara hujan deras lokal dan air laut pasang, ROB, sehingga air tidak bisa keluar ke laut. Kita menghadapi kombinasi mengerikan. Satu menyedot uap air, satu lagi mendorong pasokan uap air, dan semuanya bertemu tepat di atas kepala kita. Bencana ini menjadi pengingat keras untuk mengevaluasi ulang kapasitas sistem pengendali banjir dan tata ruang kita di tengah iklim yang semakin ekstrim dan tak terprediksi. Bayangkan sejenak, kita tidak sedang berada di musim hujan yang biasa kita kenal. Memasuki pekan ketiga Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa, rasanya seperti sedang dikepung. Hujan turun tanpa henti, sungai-sungai meluap, dan di tengah malam yang terdengar hanyalah raungan sirene peringatan. Ini bukan lagi sekadar cuaca buruk, melainkan sebuah krisis hidrometeorologi dalam skala masif. Sebuah badai sempurna, perfect storm, di mana berbagai fenomena cuaca kuat terjadi serentak dan saling menguatkan. Laporan analisis menyoroti fenomena ini dengan istilah superposisi. Anggap saja atmosfer kita adalah panggung raksasa, di mana beberapa aktor utama muncul bersamaan, menciptakan drama yang dahsyat. Ada dua aktor utama berupa bibit siklon tropis yang posisinya mengapit Indonesia. Pertama, bibit siklon 91S yang tumbuh di Samudra Hindia, tepat di selatan NTB. Sistem ini bekerja seperti mesin penyedot debu raksasa yang menarik massa udara basah dari sekelilingnya, menciptakan zona konvergensi atau pertemuan angin yang membentang panjang dari Jawa Timur hingga NTT. Di sepanjang garis inilah, awan hujan raksasa, cumulonimbus, diproduksi secara massal. Laporan menyebut potensi bibit ini menjadi siklon penuh berstatus tinggi, yang merupakan peringatan serius. Aktor kedua adalah bibit siklon 92P yang muncul di Teluk Carpentaria, selatan Papua. Meski potensinya menjadi siklon penuh lebih rendah, perannya krusial sebagai kipas angin raksasa yang meniupkan angin muson Asia dari barat dengan jauh lebih kencang. Jadi, kita menghadapi kombinasi mengerikan. Satu menyedot uap air, satu lagi mendorong pasokan uap air, dan semuanya bertemu tepat di atas kepala kita. Situasi diperparah oleh faktor cold surge atau seruakan dingin. Massa udara dingin dan kering dalam volume besar dari Siberia berhasil menyeberangi Khatulistiwa hingga ke Indonesia. Ketika bertabrakan dengan udara hangat dan super lembab di atas Nusantara, terjadilah ledakan di atmosfer berupa ketidakstabilan ekstrim yang memicu pertumbuhan awan hujan menjulang tinggi. Ditambah lagi dengan fenomena MJO dan suhu muka laut yang hangat, resep badai ini menjadi matang di atmosfer. Dampaknya di darat sangat nyata. Di episentrumnya, DKI Jakarta, banjir bukan sekedar genangan, tapi gabungan dari hujan lokal dahsyat, banjir kiriman, dan sistem drainase yang menyerah. Secara kronologis, puncaknya terjadi pada Jumat, 23 Januari, dengan 125 RT terendam. Meski angka ini turun menjadi 90 RT pada hari Sabtu, situasi justru lebih rumit. Angka sisa ini mewakili titik-titik banjir terparah yang terjebak di area cekungan atau mangkuk, seperti di Kelurahan Cawang, dengan kedalaman air mencapai 2,5 meter, melebihi tinggi orang dewasa. Banjir Jakarta memiliki tiga kepribadian berbeda. Di Jakarta Pusat dan Timur, masalah utamanya adalah volume luapan Sungai Ciliwung. Di Jakarta Barat, masalahnya adalah luas sebaran akibat topografi cekungan. Sementara di Jakarta Utara, ini adalah jebakan antara hujan deras lokal dan air laut pasang, ROB, sehingga air tidak bisa keluar ke laut. Di wilayah penyangga, situasinya terdengar jauh lebih mengerikan. Di Bekasi, bencana meluas hingga ke 51 desa di 17 kecamatan. Kasus menonjol terjadi di perumahan Green Lavender, di mana warga menggugat pengembang karena frustasi perumahan mereka menjadi langganan banjir akibat kegagalan tata ruang. Sementara di Tangerang, ketegangan memuncak akibat kenaikan debit kaliangke yang memicu ketakutan kolektif akan jebolnya tanggul. Krisis ini meluas hingga skala regional. Jalur kereta api di Jawa Tengah, urat nadi transportasi di Pantura, terendam antara Pekalongan dan Sragen, memutus logistik dan membatalkan perjalanan kereta. Pola serupa juga terjadi di luar Jawa, seperti di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana hujan intensitas tinggi membuat sungai meluap. Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah merespons dengan operasi teknologi modifikasi cuaca, TMC, hingga 27 Januari untuk menyemai garam di laut, agar hujan jatuh sebelum mencapai daratan, serta mengaktifkan ribuan pompa air. Namun bagi warga, keselamatan pribadi adalah kunci.
Langkah pertama saat air masuk adalah mematikan listrik untuk menghindari sengatan maut. Evakuasi harus dilakukan lebih dini. Siapkan tas siaga bencana, dokumen, obat, senter, dan waspadai penyakit pasca banjir seperti leptospirosis dari air kencing tikus. Jangan pernah nekat menerobos banjir dengan kendaraan. Kesimpulannya, ini bukan banjir musiman biasa. Ini adalah hasil dari badai sempurna yang menguji batas ketahanan kota-kota kita. Bencana ini menjadi pengingat keras untuk mengevaluasi ulang kapasitas sistem pengendali banjir dan tata ruang kita di tengah iklim yang semakin ekstrim dan tak terprediksi. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!